Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ghea Aprila, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Palangsari 3, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, guru hanya sebatas mentransfer ilmu dan mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya sebagai guru hanya sebatas mentransfer ilmu atau sebagai paralon untuk menyalurkan ilmu saya kepada peserta didik, serta lebih dominan dibandingkan peserta didik, sehingga peran saya sebagai guru hanya menuntut peserta didik lebih menguasai semua materi ajar yang saya berikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik masing-masing peserta didik, sehingga saya mengalami kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat. Ketiga, guru hanya mengutamakan aspek kognitif anak dibandingkan aspek keterampilan dan sikap, sehingga pembelajaran saya hanya fokus pada ketercapaian nilai siswa yang harus menyelesaikan materi dan mencapai KKM. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, siswa pasif dan motivasi belajar siswa sangat rendah karena siswa kurang berminat terhadap materi pembelajaran yang menuntut, sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan kegiatan belajar atau mendapat kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. Yang kelima, terakhir, fokus utama guru adalah suasana kelas yang tenang dan tertib, serta anak-anak yang memahami materi yang diberikan, yang mengakibatkan saya sebagai guru tidak tahu mana yang diam karena bisa atau diam karena tidak bisa menangkap materi pembelajaran yang sedang disampaikan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu: 1. Merubah pikiran. Saya menyadari jika saya sebagai guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan akan berpusat pada anak atau student center, di mana peserta didik bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum yang digunakan di sekolah atau KOSP. Ketiga, saya akan menghargai dan memahami setiap karakteristik belajar masing-masing peserta didik, karena dengan mengenal karakteristik peserta didik akan dapat membantu guru dalam mengantarkan anak untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu merubah perilaku saya. Pertama, melakukan pembelajaran yang menarik agar motivasi dan minat belajar peserta didik menjadi meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat serta kreativitasnya masing-masing. Ketiga,
cermat melihat bakat peserta didik dan menuntunnya sesuai kodrat peserta didik, karena setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus memahami anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang keempat, melaksanakan komunikasi dengan orang tua siswa akan lebih mengenal karakteristik siswa. Saya juga berdiskusi dengan orang tua siswa, sebab bagaimanapun juga orang tua lebih mengenal peserta didik dan lebih dulu melakukan sosialisasi kepada peserta didik, sehingga tujuan pendidikan sebagai bentuk kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan 1. Menerapkan pembelajaran student learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya harus dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang mampu membuat peserta didik menjadi aktif ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada anak, kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal ini menjadikan peserta didik mengenal budaya yang mereka miliki, karena masih banyak peserta didik yang tidak mengenal budaya mereka sendiri. Kelima, menerapkan sistem Among, di mana pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang mana saya sebagai pendidik atau pamong harus dapat menjadi contoh atau teladan di tengah bekerja bersama di belakang dan memberi motivasi kepada peserta didik. Keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dalam memberikan pembelajaran, saya juga akan mengintegrasikan sebuah permainan di mana permainan itu bukan hanya menyenangkan, namun juga bisa melatih kekompakan, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Suasana yang tadinya membosankan, pasif, dan capek bisa hilang dengan sebuah permainan. Permainan dalam kelas juga dapat meningkatkan interaksi sosial antara guru dan peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga bisa membuat yang tidak saling kenal menjadi kenal dan suasana menjadi akrab. Saya berkesimpulan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sejatinya, anak lahir telah memiliki bakat atau kemampuan dan potensi, bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau kita warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar yang merdeka. Plak cuplak suweng, suweng ngiting kelenter, mambu ketundung gudel, pak empong lera lere sopong guyu ndele ake sir, sir pong dele kopong sir,
Sirpong beli kopong. Jadi lagi. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.